Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Nah, ini kalau Bu Rita Jupuri yang bicara nih, ini guru saya waktu saya bergabung di Kemenkes ini. Luar biasa. Uh, izin menyapa, terima kasih Pak Direktur PT Gizi Swasta Herina, Pak Minarto. Beliau guru di Kemenkes. Kami ingin menyapa juga Pak Ketua Umum Persagi, Pak Dodi Swadi PSD. Nah, ini Pagi Pak Wira. dulu teman di Biro Perencanaan ini luar biasa Pak, sehat. Saya ingin menyapa juga tadi Pak Berton dari Panjaitan dari Direktur di BNPB, luar biasa. Saya nanti tinggal menambah sedikit saja materi kebijakan kluster kesehatan. Para narasumber termasuk Bu Rita Jupuri nanti akan menyampaikan, dan Bapak Ibu rekan-rekan ahli gizi dari rumah sakit, dinas kesehatan itu, dari BPBD mungkin ada hadir di sini, dari Puskesmas, kemudian para akademisi, saya lihat dari kampus-kampus universitas banyak yang hadir. Teman-teman rekan Poltekkes, wah ini luar biasa, dari Sabang sampai Merauke ini sudah join di sini. Terima kasih undangannya, izin melakukan share screen. Saya Wira Brata dari Pusat Krisis Kemenkes. Banyak hal menarik saya kira dari proses pembelajaran kita dikaitkan dengan bencana ya yang ada di Indonesia. Kita tuh seperti apa ya, pasca pandemi itu kita uh, awas gitu ya. Kebetulan kami ditugaskan dulu saat COVID pindah-pindah tempat sampai terakhir di laboratorium uh, COVID nasional. Pada saat pembukaan pasca pandemi kita melihat antibodi seluruh masyarakat Indonesia seperti apa. Nah, ini situasi yang mencekam yang menyebabkan situasi krisis kesehatan. Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan Persagi, Bapak Ibu sekalian, pemerhati gizi dari universitas, para klinisi yang hadir di sini, saya ingin menyampaikan tentang gambaran megatrust. Ini mungkin Bapak Ibu pernah dengar. Yang ingin saya sampaikan bukan membuat satu takut, tapi gimana kita awas. Nah, awasnya apa? Ketika bencana terjadi, kita harus menyiapkan logistik gizi ya. Saya pendekatan coba ke gizi dulu ya. Ke gizi. Kita siap logistik seberapa banyak, gitu ya. Nah, ketika situasi memburuk, terjadi megatrust, berapa kali lipat gizi yang kita siapkan? Logistik-logistik ini yang saya kira mungkin kita belajar sudah, katakan di sini sudah belajar tentang logistik gizi di bencana, tapi ketika jenis bencananya berbeda, lebih besar lagi, apa yang harus kita lakukan? Gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, dari bencana menuju ke krisis kesehatan, itu ada 4 indikator yang harus ada ini. Nah, baru dibilang itu krisis kesehatan. Pertama adalah peningkatan jumlah korban. Kalau angka kesakitan dan kematiannya bertambah, ini terjadi krisis. Berdampak luas pada masyarakat, sudah terpengaruh, tidak bisa kerja, seperti tadi banjir misalnya, gempa yang tidak berkesudahan dengan periodik, hampir setiap 5 menit terjadi gempa susulan, seperti itu. Nah, itu dampak masalahnya. Berikutnya adalah keterbatasan kapasitas kesehatan setempat. Misalnya gempa menyebabkan bangunan puskesmas rusak berat. Nah, itu krisis itu, krisis kesehatan. Kemudian terganggunya akses pelayanan kesehatan, misalnya terjadi tanah longsor. Tanah longsor, akses ke rumah sakit menjadi tidak bisa, gitu ya. Nah, ini krisis kesehatan. Karena masyarakat tidak mendapatkan pelayanan kesehatan di rumah sakit tersebut. Nah, indikator ini yang menyebabkan bagaimana nantinya kita harus menyelamatkan nyawa, mencegah kedisabilitasan, kecacatan, memastikan pelayanan kesehatan esensial tetap berjalan. Jadi, Bapak Ibu sekalian, mungkin di sini ada tenaga cadangan kesehatan, EMT mungkin, Emergency Medical Team. Nah, kalau kita ada bencana, jangan memindahkan bencana itu ke rumah sakit. Atau sebaliknya,
rumah sakit mengirim para klinisinya ke tempat bencana sehingga rumah sakit tidak bisa beroperasi optimal. Nah, jadi itu terjadi tarik-menarik tenaga kesehatan yang ada saat bencana. Nah, ini penting sekali untuk kita pahami sebagai gambaran manajemen bencana. Berikut ini kami sampaikan pengorganisasian. Mungkin tadi Pak Berton dari BNPB menyampaikan gambaran secara umumnya bahwa di sana ada klaster-klaster yang terkaitan. Salah satunya adalah klaster kita, yaitu tentang kesehatan. Di dalamnya ada klaster gizi. Nah, gambaran besar ini bersatu padu nih di lapangan. Tadi bagus pertanyaan dari Ibu Nur dari Poltekkes Ternate. Nanti kita bisa jadikan contoh ke belakang untuk bisa penjelasan yang lebih detailnya. Nah, ini kita bersinergi nih dengan kementerian lembaga lain, gitu. Tidak hanya kesehatan, betul kesehatan utama, tapi yang lain juga menjadi fungsi yang tidak kalah pentingnya. Kita bersama-sama dalam pengorganisasian sistem klaster posko bencana ini. Berikut ini kami sampaikan bahwa ada gambaran bencana di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten kota. Ini tergantung besarannya. Nah, siapa yang menentukan ini? Nah, yang menentukan ini adalah kepala daerah setempat. Jadi siapa yang menentukan bahwa itu bencana itu menjadi krisis gitu ya. Nah, itu dinas kesehatan. Semakin tinggi lagi, seperti pandemi saat itu, Menteri Kesehatan bahkan level presiden. Begitu. Seketika itu bicara secara nasional terjadi krisis kesehatan yang besar, gitu ya. Nah, ini yang kita perlu perkuat, kita mitigasi, kita siapkan rencana kontingensinya seperti apa, ya, khususnya di keilmuan gizi dan khususnya di logistik gizi. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, di sini kita melihat klaster-klaster kesehatan itu apa saja. Ada klaster pelayanan medis, teman-teman klinisi, perawat, farmasi di sini, EMT, tenaga cadangan itu ada di sini. Klaster penyakit, pencegahan dan pengendalian, di sana ada tim yang terkait dengan itu. Ada Bapak Ibu mungkin di sini hadir yang ahli kesehatan lingkungan, masuk juga. Jadi peran Bapak Ibu di sini luas sekali. Ada kesehatan jiwa. Wah, ini Bapak Ibu menarik ini. Waktu saat bencana Aceh itu, pengiriman tenaga kesehatan psikologi dan psikiater sangat besar. Karena ternyata banyak sekali gangguan kesehatan jiwa di sana. Jangankan bencana yang besar, Bapak Ibu. Bencana yang banjir saja, yang lebih dari 2-3 hari tergenang itu wilayahnya, itu menyebabkan tingkat stres yang sangat tinggi bagi penduduk terdampak. Gitu. Ada subklaster jenazah, ya, di VI. Nah, ini teman-teman TNI Polri, forensik ini berperan di sana. Nah, ada klaster gizi. Nah, disinilah peran para ahli gizi, klinik gizi, ya, untuk memberikan pelayanan terbaik di kesehatan gizi. Bagaimana mempersiapkan logistiknya pada saat tanggap darurat, bagaimana pada saat pemulihan, gitu. Ini penting sekali karena berbeda. Saya yakin ilmu gizinya itu sendiri sudah diatur sedemikian rupa, dipelajari sedemikian rupa bahwa persiapan mitigasi saat sebelum terjadi bencana, logistiknya seperti apa. Kemudian pada saat tanggap darurat, mobilisasi logistik seperti apa di gizinya itu, dan pada saat pemulihannya seperti apa. Nah, hal lain adalah subcluster promosi kesehatan, tim logistik, dan data informasi. Ini penting. Di gizi pun sebenarnya perlu logistik, karena memang semua terkait pada tim logistik dan data ini. Ketika kita tidak punya data berapa jumlah pengungsi, kita tidak tahu berapa jumlah logistik gizi yang harus kita siapkan. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi betul-betul kita komprehensif mempelajarinya. Bapak Ibu sekalian, tadi klaster medis, saya kira Bapak Ibu bayang situasinya kalau ada bencana, misalnya gempa gitu ya, kita mudah-mudahan sih tidak ada, berandai-andai. Tadi malam ada lagi gempa di Selat Sunda ya, kedalaman 10 km, tengah malam gitu kan, dengan skala 5,0. Nah, gambarannya begini, misalnya ada bencana, gempa, tim medis jalan, gitu ya. Yang menarik kan kadang-kadang tim medisnya jadi ikut masuk ke zona merah. Zona merah tuh daerah yang benar-benar titik kerusakannya, itu kan banyak korban di sana. Ikut bantu di sana.
Bantu apa? Bantu ngangkat-ngangkat korban gitu kan. Salah gitu loh. Tim klaster pelayanan medis itu tidak begitu. Dia punya posko kesehatan yang didirikan, nah bantunya di situ gitu. Yang di lapangan itu adalah TNI Polri, BNPB sana yang mengambil korban masuk ke zona kita, zona hijau. Di zona hijau itu ada posko kesehatan, termasuk kita bisa buat rumah sakit lapangan segala macam gitu, tempat operasi bahkan kita bisa buat gitu ya, kita buat sama-sama. Jadi nanti tenaga medis yang hadir di sini, rencana mau nolong itu menjadi resiko bagi dokternya sendiri yang di lapangan. Gitu. Dia di posko, dia tugas di posko dan terkoordinasi dengan dinas kesehatan dan BPBD setempat, gitu ya. Badan Penanggulangan Bencana Daerah itu akan mengkoordinasikan itu di posko tenda darurat, gitu ya, di posko darurat. Demikian penyakit. Penyakit akan muncul ketika pengungsian itu sudah mulai berjalan. Yang kalau saya perhatikan tuh yang kalau sudah lebih dari 3 hari Bapak Ibu di pengungsian itu sampah itu kalau sudah mulai lalat satu itu datang, udah itu kalau nggak dibersihkan siap-siap itu penyakit di sana. Nah ini teman-teman pencegahan mengenai penyakit main di sana tuh, nggak tahu deh caranya gimana. Kesehatan lingkungan. Ini repot sekali. Kalau seandainya terjadi banjir misalnya, mencari air bersih itu tidak mudah. Nah ini ketersediaan air terbatas, air dari bawah tanah naik, kan ketemu air banjirnya, campur sana bakteri, dan segala macam itu ada di kualitas air yang buruk tadi. Gitu. Nah bagaimana kesehatan lingkungan berperan nanti untuk bisa menyiapkan tangki-tangki air cadangan gitu ya dengan suplai yang terus-menerus gitu ya. Kalau banjirnya tertahan bisa sampai 3-4 hari itu, air akan sangat dibutuhkan. Gimana nanti caranya, filterisasi dan sebagainya. Kesehatan reproduksi penting sekali, Bapak Ibu. Karena di sini memang ada kondisi misalnya bencana gempa susulan yang durasinya agak panjang gitu. Katakanlah 2 hari sekali gempanya dahsyat gitu. 2 hari sekali gempanya dahsyat dan seterusnya. Nah ini menyebabkan pengungsinya itu nggak bisa kemana-mana. Yang lebih simpel tadi adalah misalnya bencana gunung meletus gitu. Wah lama itu. Apalagi kalau nggak langsung meledak di atas, hanya mengepul asap dulu, siaga satu siaga duanya bermain di seputar itu, pengungsi tidak bisa kembali ke rumah. Sehingga mengungsinya menjadi lebih lama gitu ya. Nah, kesehatan reproduksi berperan di sana. Bagaimana nantinya penduduk yang terdampak ini memahami bagaimana kesehatan reproduksi yang terjadi di tempat pengungsian. Ini penting sekali. Kesehatan jiwa yang saya sampaikan tadi, tingkat stres, jangankanlah itu. Kita zaman COVID keluar rumah aja takut gitu ya. Nah itu situasi gimana kita secara mental, jiwa kita terganggu. Nah untuk korban-korban yang bencananya menyebabkan tidak teridentifikasinya jenazah, gitu ya. Nah ini peran forensik berperan besar di sini untuk melihat situasi. Biasanya nanti ada data-data postmortem dan antemortem nih, konsolidasi segala macam dengan TNI Polri. Polri akan melakukan forensik bagaimana mengidentifikasi korban. KTP-nya yang terbakar misalnya. Nah, kebakaran dahsyat, wajah 90% terbakar, begitu tidak bisa. Bagaimana dengan indikasi dengan gigi, dengan pakaian yang terakhir yang masih tersisa, dan seterusnya. Ini peran kita di klaster gizi. Bagaimana pengumpulan data anak, balita, ibu hamil, ibu menyusui, itu harus clear. Di tim data itu harus ada. Gitu. Jangan mulai melakukan apa-apa kalau tidak punya data. Jangan mengumpulkan bantuan dari mana-mana tentang bahan makanan kalau tidak tahu jumlahnya. Karena apa Bapak Ibu? Saya pernah ikut yang bencana di Lombok. Saat itu terjadi gempa besar di sana, kami klaster dari Bali mengirimkan MMT, ya tim medik dari Rumah Sakit Sanglah ke sana. Bantuan makanan banyak sekali, itu di pool di gudang besar. Sayangnya apa? Banyak barang yang expired akhirnya, makanan yang expired dan sebagainya. Gitu ya, termasuk obat-obatan. Nah ini yang memang kita perlu pahami. Sehingga kapan kita menerima bantuan logistik gizi, gitu ya, termasuk obat-obatan, alat kesehatan, itu durasi expirednya itu berapa lama? Kita bisa memperkirakan, ada namanya nanti kajian yang disampaikan tadi tentang kajian bencana pada saat tanggap darurat. Ini
apa yang rusak, berapa banyak terdampak dan seterusnya, kita bisa mengukur itu. Oh, kita punya anabilitas 100 yang terdampak. Nah, dari 100 itu kemungkinan durasi di pengungsian berapa lama? Lebihkah dari 2 minggu? Kalau lebih dari 2 minggu, berarti logistiknya seperti apa? Gitu. Jangan menerima logistik dengan durasi masa penyimpanan expirednya yang singkat atau volumenya terlalu berlebihan, begitu. Itu menjaga logistiknya juga tidak mudah, Bapak Ibu. Selain perlu gudang besar, punya resiko nanti malah datang tikus, datang serangga segala macam gitu ya. Nah itu menjadi sulit gitu. Nah hal-hal seperti ini kita perlu awasi bantuan-bantuan yang datang itu. Hati-hati. Kami pernah terinformasi masuk dari luar negeri bantuan dari asing makanan tapi expirednya pendek gitu ya. Kalau tidak cepat dikonsumsi habis gitu. Sayangnya waktu itu distribusinya kurang bagus. Akhirnya expire di tempat, di gudang logistiknya, makanan banyak dibuang. Nah, dibuang pun menjadi sampah. Sampah pun menjadi masalah kesehatan lingkungan di pengungsian. Nah, itu akhirnya muncullah bencana baru di tempat pengungsian. Gitu. Nah, itu yang kita perlu hati-hati. Ini gambaran saja nih teman Poltekkes yang buat. Ini sering sekali pimpinan memunculkan ini yang cepat saji. Nah, tadi tidak perlu air banyak. Dan ini awet cukup panjang gitu ya dan bergizi. Nah, ini gambaran saja. Selanjutnya adalah tentang klaster promosi kesehatan. Bagaimana masyarakat yang terdampak tadi bisa sehat. Kan itu. Kita menjaga masyarakat yang terdampak saja itu tidak mudah, Bapak Ibu. Ya kan tingkat stresnya dan sebagainya, akan mikirin harta bendanya yang sudah tidak ada, bagaimana nasib ke depan dan seterusnya, ketakutan yang luar biasa, begitu. Itu bagaimana promosi kesehatan melakukan peran komunikasi yang baik gitu ya pada saat krisis dan bencana ini. Tim logistik tentunya mempersiapkan alat-alat, ini tidak boleh kurang, ini biasanya ini sangat responsif di tingkat kabupaten kota, kalau perlu ke kiri kanan kabupaten terdampak, provinsi bisa turun, pusat kami di Kementerian Kesehatan juga akan siap membantu situasi-situasi tim logistik ini, mulai dari alat, obat, mulai dari tenda besar, ya bahkan kami siap untuk mendirikan rumah sakit lapangan, siap operasi. Tim data ini luar biasa. Tim data ini adalah sebenarnya kalau saya melihatnya, data ini adalah nomor satu. Kenapa nomor satu? Karena dia yang akan memberikan informasi terkini, terupdate, dan setiap kali mengikuti perubahan-perubahan yang terjadi. Penambahan korban meninggal, korban sakit, berapa jumlah pengungsi, ini data terus akan bergerak. Gitu. Ini yang paling penting. Karena kenapa? Klaster-klaster lainnya akan mengikuti. Klaster gizi akan mengikuti. Oh, ternyata setelah letusan gunung berapi, dari 1.000 orang yang terdampak, 1.000 di pengungsian, 1 minggu kemudian nambah 300 orang. Nah, itu kan berarti logistik gizinya bertambah. Jadi, klaster gizi pun akan menyesuaikan. Ini tim data ini harus di depan. Data itu harus benar. Selanjutnya, penetapan tadi saya sampaikan bertingkat ya, karena ini pemerintah yang punya kewenangan, untuk itu pemerintah yang akan melakukan penetapan kapan terjadi krisis kesehatan, kapan tidak. Terjadi banjir, tapi tidak menyebabkan krisis, puskesmasnya tetap jalan, karena puskesmasnya ternyata tidak kena banjir, misalnya gitu. Banjirnya hanya 3 jam, habis itu surut, dan seterusnya. Itu tidak krisis kesehatan. Ya, selanjutnya adalah integrasi sistem komando yang tadi disampaikan bahwa ada krisis kesehatan ini yang satu komando di Dinas Kesehatan. Kami di pusat, Bapak Ibu di Poltekkes itu bisa gabung di sini. Perannya apa, di bagian apa, silakan. Menurut profesinya masing-masing gitu ya. Mungkin Bapak Ibu di sini sudah anggota TCK ya, tenaga cadangan kesehatan. Kalau belum, silakan join. Kalau ingin mengabdi pada negara pada situasi bencana, siap dimobilisasi kemanapun, ya daftar di sana sesuai dengan profesinya. Silakan buka website Kemenkes, di situ ada pendaftaran tenaga cadangan kesehatan. Nah, sudah banyak Bapak Ibu, sudah 21.000 sekarang, 21.000 orang lebih ya. Itu silakan saja. Nah, ini jalur operasi HOC, jadi posko klaster kesehatan. Jadi informasi muncul. Di sini ada 119, kalau Bapak tahu, kegawat darurat medik di situasi bencana, kemudian dilakukan kajian di Rapid Health Assessment. Oke, ini bencana, situasi krisisnya seperti ini. Oh, ini bukan bencana nih, ini banjir.
3 jam surut nih. Nah, ini berarti bukan krisis. Ternyata banjirnya sampai 5 hari harus diungsikan. Banyak rumah yang harus dievakuasi untuk anggota keluarganya pindahkan tempat. Ada 300 orang pengungsi. Nah, itu siapkan logistiknya berapa. Ingat Bapak Ibu, kita itu sangat bermain dengan waktu di sini. Luar biasa kalau di situasi bencana itu. Jadi Bapak Ibu memang betul-betul concern di waktu dan di pekerjaan, gitu ya. Nah, kemudian kita melakukan pelayanan kesehatan dan seterusnya. Bapak Ibu yang saya hormati, di sini mungkin gambaran umum yang ingin saya sampaikan bahwa di situasi prakrisis sebelum terjadi bencana kita tuh harus siap. Jadi Bapak Ibu pemerhati gizi di sini, para klinisi, perawat, ya, bidan, farmasi, kita siapkan sesuai profesi kita, ya. Kita siapkan secara keilmuan kita. Apa yang harus disiapkan pada saat kita terjadi bencana? Itu siap dulu di prakrisis. Nah, pada saat terjadi tanggap darurat, saat krisis kesehatan, kita melakukan apa? Itu. Semua orang ingin membantu, ya. Tapi membantunya terkoordinasi. Karena kalau tidak terkoordinasi malah buat kekacauan di tempat posko kesehatan, gitu. Jadi ada tuh memang yang mengaturnya itu. Ikut aja join di sana, ya. Ada BNPB pusat, ada BPPD di daerah, ada dinas kesehatan. Mungkin Bapak Ibu yang di daerah yang hadir di webinar ini, misalnya di Jawa Barat gitu, gabung di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat. Oh, adanya di Bogor, masalahnya di Kota Bogor. Oh, ya udah, digabung di Dinas Kesehatan Bogor dan seterusnya. Gitu ya. Kami di regional juga ada. Nanti saya sampaikan gambaran-gambarannya. Nah, selanjutnya yang konon kabarnya menjadi sulit ini adalah pasca bencananya itu sendiri. Sejauh mana nanti klaster gizi itu berperan di sana. Karena begini, pada saat di pengungsian itu mungkin tercover ya, itu tanggap darurat tuh. Nah, setelah selesai pengungsi, mereka kembali ke rumah masing-masing, jalur lalu lintas pasarnya belum aktif, sehingga sembako belum muncul, belum bisa termobilisasi, peran klaster gizi ini masih berfungsi, gitu. Jadi Bapak Ibu memperhitungkan kira-kira pasca bencana berapa hari kita harus menyiapkan bayi, balita, khususnya lansia, disabilitas, itu konsumsi makannya, gitu. Ya kan? Kita siapkan itu. Jadi memang kelebihan logistik di gudang gizi saat bencana itu dipersiapkan juga untuk pasca bencananya, gitu. Ya, ini bisa dihitung sebenarnya. Tergantung nanti durasi bencananya seperti apa, jumlah dari pengungsinya berapa, termasuk nanti jumlah bayi, balita, lansia, disabilitasnya berapa, gitu ya. Yang penting dalam pencegahan dan mitigasi adalah memahami risikonya, Bapak. Gunung meletus, ya jangan masuk di area zona merah. Pasti risikonya tinggi, gitu ya. Nah, kita harus tahu risiko-risikonya seperti apa di bencana itu. Gempa, bagaimana kita mendirikan tenda posko kesehatan di situasi gempa. Kita harus nyari tanah yang memang rata, gitu ya. Siap gempa tendanya, iya, kita buat struktur yang sedemikian rupa. Kemudian informasi. Sistem informasi ini penting yang saya sampaikan tadi di data. Nggak boleh salah. Orang data itu, waduh, itu betul-betul di depan tuh ujung tombak gitu ya. Kemudian rencana tadi, coba nanti Bapak Ibu di kampus misalnya gitu ya, di kampus atau di profesi psagi gitu, coba deh buat simulasi rencana penanggulangan krisis kesehatan untuk klaster gizi. Apa saja yang disiapkan? Bagaimana? Kalau pengungsi 100 bagaimana? Kalau pengungsi 500 bagaimana? Kalau bencananya gunung meletus seperti apa? Gitu. Buat polanya, buku putih klaster gizi misalnya seperti itu. Ya. Nah, kemudian peningkatan kapasitas. Pak Salah Wira, waktunya. yes, ya, Mohon izin waktunya. 5 menit ya. Ya. Ya, baik, terima kasih. Uh, Kapasitas pelayanan kesehatan aman bencana nanti begini. Bapak Ibu melakukan peningkatan kapasitas seperti webinar itu. Memahami melalui training, pelatihan, seminar itu juga merupakan peningkatan kapasitas itu. Ya, kita semakin mantap. Ya, Bapak Ibu semakin mantap dan siap ditugaskan. Gitu.
Yang selanjutnya adalah sosialisasi tentang standar-standar. Ada buku pedomannya. Silakan buka website Kemenkes untuk itu. Kita harus siap, masyarakat harus siap, gitu. Yang penting ini kan masyarakat juga ikut berperan, gitu ya. Nah, biasanya kalau udah ada pengungsian begitu, warga yang tidak terdampak ikut bantu tuh, sembako, ikut bantu masak dan seterusnya, gitu ya. Itu berarti pemberdayaan masyarakatnya jalan. Ini mungkin sedikit menambahkan Bu Nur dari Poltekkes Ternate dan Bapak Ibu sekalian yang ada di daerah. Kementerian Kesehatan punya 11 regionalisasi. Kalau lihat peta ini, misalnya di Ternate, posisi Bu Nur di Ternate di warna merah sana di atas gitu ya. Ibu gabung dengan regional Sulawesi Utara di Manado. Ya, kalau ingin kontaknya nanti hubungi kami. Nah, siapa yang ada di Kalimantan misalnya, ada regional di Kalimantan, misalnya di Banjarmasin ada. Siapa Bapak Ibu yang ada di Surabaya, ada di Surabaya kita punya regional. Siapa yang ada di Bali, regional Sebasi Bali ada, gitu ya. Kita punya logistik besar di sana, kita punya tenda, kita punya mobil, double garden, kita punya ambulan, segala macam. Silakan bergabung. Kalau ada bencana di wilayah kerja masing-masing regional, Bapak Ibu bisa bantu juga di sana. Begitu. Ya, jangan khawatir. Kalaupun nanti Bapak Ibu tempat tugas juga terdampak, misalnya ada bencana, laporkan ke regional ini. Ya, sistem data command center kita 24 jam, 7 hari seminggu selalu ada untuk bantu situasi Bapak Ibu. Membantu Bapak Ibu pada saat kondisi tanggap darurat atau Bapak Ibu siap juga membantu daerah lain. Gitu. Oke, ini gambaran besar rencana strategik Kementerian Kesehatan. Pimpinan menyampaikan bahwa kita siap untuk melakukan tugas pada saat situasi krisis kesehatan, ya, mulai dari kegawat darurat medik sampai dengan bagaimana memberdayakan masyarakat. Kita masuk klaster gizi, Bapak Ibu sekalian. Klaster gizi, kita harus siapkan rencana kontingensinya. Apa yang harus disiapkan di gizi pada saat sebelum prakrisis? Buat dokumennya. Tujuannya apa? Menjamin layanan gizi yang terjangkau bagi kelompok rentan selama bencana dengan kebijakan dan manajemen terintegrasi dalam penanggulangan bencana. Ini penting. Ini rekan-rekan ahli gizi perlu punya buku. Baik, keren. Jadi situasi bencana dipakai oleh teman-teman gizi yang ada di lokasi terdampak. Berikutnya, saya mengajak Bapak Ibu sedikit bersimulasi. Pengungsi ada 1.000 orang dengan bayi 100, balita 100, ibu menyusui 50, ibu hamil 50 orang, lansia 100, disabilitas kecatatan 10 orang, individu dengan penyakit kronis 100 orang, remaja putih 100 orang. Sekarang tugas Bapak Ibu menyiapkan keadaan gizi yang terbaik sesuai dengan keilmuan yang Bapak Ibu pernah pelajari. Bencananya tanah longsor, jalur distribusi makanan dan sanitasi buruk, kecukupan gizi masyarakat terdampak bencana. Apa yang disiapkan? Bagaimana mempersiapkan kecukupan gizi pengungsi dari yang sejumlah tadi? Bagaimana pemberian makanan bayi dan anak? Bagaimana pencegahan penanganan gizi kurang serta gizi buruk? Kalau ternyata tanah longsornya sulit sekali diatasi sehingga jalur distribusi makanan yang lebih dari 1 minggu tidak bisa diakses. Bagaimana suplementasi gizi, produk pengganti ASI-nya bagaimana, tempat ibu menyusui bagaimana, makanan tambahan, dapur umumnya bagaimana. Oke, silakan bersimulasi. Ajak lebih dari 1 orang, jangan sendiri. Karena kalau sendiri khawatirnya nanti mindsetnya berbeda. Gitu. Kalau bisa berbeda, Pak? Iya. Mungkin buat sendiri dulu bisa. Nanti didiskusikan. Karena di situasi bencana kita kerja tim. Ya, semua ide bagus. Berikutnya, manajemen logistik gizi. Bapak Ibu sekalian, ini penting untuk memastikan kesediaan alat dan bahan untuk menunjang kegiatan respons gizi. Gitu. Dipastikan bahwa logistik gizinya tersedia, jalur distribusinya ada, durasinya gimana, apakah setiap hari ada loading barang gizi atau seminggu sekali. Kalau di gunung gimana? Tidak ada kendaraan ke atas, harus pakai kuda. Bagaimana caranya ke atas? Atau hanya helikopter 2 minggu sekali, seperti di Pegunungan Jayawijaya, Papua, Papua Barat, bagaimana logistiknya? Nah, ini disiapkan semua. Tidak hanya bahannya, tapi alat transportasinya juga diperhatikan. Ini gambaran saja
bahwa ada menu makanan ibu hamil sekian ribu kilokalori pada fase darurat, itu apa saja, itu sudah ada sebenarnya. Nanti mungkin ada yang update dari Persagi juga, silakan. Kami sangat welcome untuk itu. Kemudian ada makanan untuk anak 1 sampai 3 tahun, ada untuk lansia laki-laki, lansia perempuan, itu disiapkan semua. Semua makanannya itu akan sangat baik untuk korban-korban terdampak. Mungkin itu pas 30 menit. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan dalam penyampaiannya. Sukses untuk teman-teman ahli gizi, semuanya para klinisi yang hadir di sini. Mudah-mudahan kita siap ya. Mudah-mudahan sih tidak ada mega trust ya, tidak ada bencana. Cuma Insya Allah. We hope you enjoyed the flight and have a nice day.